Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Anda yang saat ini belum mendapatkan jodoh atau keluarga Anda yang masih terhambat di dalam hal perjodohan, saya doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan yang terbaik. Jodoh Anda yang selama ini disembunyikan oleh Allah SWT, segera Allah berkenan, berkehendak yang terbaik untuk memberikan dan kebaikan bagi semuanya. Mudah-mudahan ya. Loh, kenapa kali ini tiba-tiba kok masalah jodoh, kenapa? Enggak, karena ini ada satu pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini perlu kita angkat karena notabene mewakili banyak orang yang mengalami apa yang mengalami. Ini ada seorang yang sudah sendiri, maaf sudah janda, terus ditawari atau ada orang yang menghendaki untuk menikahi begitu, dan orang ini sama-sama di mata yang bersangkutan itu sama-sama baik. Satu usianya sudah jauh lebih tua dan satu ini justru lebih muda, sama-sama ditinggal mati istrinya yang laki. Kemudian sama-sama mendukung gerak langkah kebaikan yang selama ini dikerjakan oleh ibu yang sudah janda ini. Kemudian meminta pertimbangan, ini yang mana ini? Saya istikharah sudah, tapi kok tetap tidak ada jawaban, biasa-biasa saja gitu. Ya, kemudian kita perlu garis bawahi bahwa kalau memang istikharah itu ya, ketika kita mendapati atau dihadapkan dengan dua pilihan gitu ya, dua atau lebih pilihan, mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, pilihan itu ya, atau memilih dua orang yang akan kita pilih itu memang disyariatkan untuk minta petunjuk kepada Allah ya, dengan sholat istikharah. Nah, yang belum banyak dipahami adalah sholat istikharah itu seolah-olah nanti pasti akan hadir di dalam mimpi gitu. Padahal tidak. Jadi istikharah itu jawabannya setidaknya ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama yang cesplon itu memang hadir lewat mimpi. Ketika kita mengharapkan mendapatkan satu pilihan yang tepat dari Allah atas dua orang yang melamar hendak menjadikan istri pada Anda misalkan, atau kepada putri kita atau siapalah begitu. Atau kita akan melakukan dua hal yang sama-sama kita belum tahu mana yang terbaik. Harapannya dan jawaban yang paling cesplon dari Allah, yang paling langsung adalah memang lewat mimpi. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau juga kemudian ragu, kemudian memohon petunjuk Allah, kemudian sholat istikharah dan bermimpi. Itu jawaban yang pertama, memang lewat mimpi. Tetapi apabila dalam mimpi tidak hadir, kemudian jawaban itu ada pada kemantapan hati. Ada kemantapan hati. Mimpi tidak, tetapi kemudian hatinya lebih condong atau lebih mantap ke yang satu, atau tidak kedua-duanya gitu ya. Jadi jawabannya yang kedua, kalau tidak lewat mimpi, yang kedua alternatifnya adalah lewat kemantapan hati gitu ya. Nah, terus kemudian mimpi tidak, hatinya tetap biasa-biasa saja seperti yang dialami oleh ibu ini yang dikehendaki atau yang ditawari hendak dinikahi oleh satu orang yang tua, kiai, terus satu orang yang lebih muda, aktivis keagamaan juga, sama-sama berdakwah gitu, sama-sama pendakwah begitu. Nah, maka jawabannya yang ketiga adalah kemungkinannya, alternatifnya adalah melalui proses kenyataan, melalui realitas gitu. Melalui realitas. Mimpi enggak, hatinya mantap juga, semakin mantap juga enggak, biasa-biasa saja, tetapi realitasnya, proses alamiahnya menggelinding, berjalan kepada satu orang itu, di antara salah satu dari dua orang itu. Maka itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala gitu lah. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya tentang istikharah. Kemudian sebenarnya dalam patokan kita memilih
dalam patokan kita memilih atau di dalam kita menentukan, bagi seorang janda dalam hal menentukan ini memang sudah walinya, penentuannya memang sudah ada pada dirinya sendiri ya. Meskipun tidak menafikan tetap melalui wali dimintai pertimbangan dan lain sebagainya tetap, tetapi punya otoritas. Bagi seorang janda itu punya otoritas untuk menentukan mana-mana yang akan berhak, mana-mana yang akan dia pilih. Maka sesungguhnya bagi seorang wanita itu simple ya. Ada sabda Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian seseorang yang engkau ridhoi tentang agamanya, wa khuluquhu fankihuhu, dan akhlaknya, maka terima dia, nikahkan dia. Asbabul wurud hadis ini adalah bagi para wali sebenarnya, bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan atau orang tua yang memiliki otoritas kewalian atas perempuan, ya, ponakan atau siapapun yang memang dia masuk ke dalam perwaliannya. Jadi apabila ada seorang laki-laki datang meminang, syaratnya untuk diterima itu syaratnya hanya dua saja sebenarnya. Kalau untuk laki-laki yang datang meminang itu, penentuan bagi wali menerima atau tidak itu syaratnya hanya dua sebenarnya. Satu, engkau paham agamanya dia, ya, agamanya baik gitu ya, engkau ridho akan agama dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu dan akhlaknya, agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah putrimu itu dengan orang yang datang melamar itu. Karena apabila tidak, maka akan ada mudorot. Kalau tidak diterima orang yang sudah diridhoi agama dan akhlaknya tadi itu, ada potensi ada mudorot. Kenapa? Maaf, untuk perempuan itu hanya akan menikah apabila ada yang meminang. Ya memang ada hak juga untuk dari pihak perempuan itu meminang laki-laki, ada hak juga, tetapi itu kelazimannya dan prosentasenya sangat kecil. Pada umumnya dan pada kepatutan secara umum, memang wanita itu sifatnya menunggu. Jadi kalau sudah menunggu, apabila ada yang datang, jangan terlalu banyak kriteria. Nah, yang Rasul ajarkan, yang Rasul berikan kriteria hanya dua tadi itu. Apabila agamanya dan akhlaknya engkau ridho atas agama dan akhlaknya, sudah nikahkan. Karena kalau enggak, potensi mudarat akan besar. Beda halnya dengan seorang laki-laki apabila akan menikahi perempuan. Itu syaratnya 4 itu ya. Fankihu mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu atas dasar 4 hal gitu kan. Li jamaliha, dari sebab kecantikannya, wali ashabiha, dari sebab keturunannya, wali maliha, dari sebab banyaknya hartanya gitu ya, wali diniha, dan dari sebab kebaikan agamanya. Fasfar bidzatiddin taribat yadak, gitu kata Nabi. Maka apabila engkau memilih yang berdasarkan agamanya, engkau akan tidak termasuk orang yang merugi. Tetapi dari keempat kriteria tadi itu, Rasul menekankan, memberikan saran, titik beratnya harus ada pada nilai keagamaannya, tetap pada nilai keagamaannya. Tetapi kecantikan, kekayaan, dan kebaikan nasabnya, itu yang 3 itu juga patut menjadi pertimbangan gitu loh. Jadi kembali kepada kasus ibu, ya, ibu yang sudah janda, yang hendak dipinang oleh 2 orang ini tadi, di dalam rangka menentukan, sebenarnya tidak sulit-sulit ya. Dari keduanya setelah istikharah iya, dalam mimpi tidak hadir, dalam kemantapan hati juga biasa-biasa saja keduanya. Kemudian tinggal menunggu proses alamiah. Nah, proses alamiah inilah, proses realitas inilah yang panduannya 2 tadi itu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu.
Ya, apabila engkau ridhoi, engkau datang padamu seorang yang datang dan engkau ridho atas agama dan akhlaknya. Tugasnya sekarang ini adalah memproses secara realitas. Ya, kirim orang-orang, selidiki orang itu, kirim orang dari 2 orang itu, ya, pantau, investigasi, ya, mana yang agamanya paling baik dari keduanya tadi itu. Apakah yang tua, yang kiai yang sudah sepuh tadi itu, atau yang masih muda, yang juga istrinya sudah barusan meninggal. Pantau dari 2 hal, ya, tentang 2 hal ini. Mana dari keduanya tadi itu yang masuk akhlaknya mana yang terbaik, yang agamanya yang terbaik yang mana. Nanti akan ada jawaban. Tidak mungkin dua-duanya ini sama persis, pasti ada yang lebih baik. Maka nanti hasilnya yang lebih baik itulah bismillah, terima nikah dengan dia. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi siapapun para orang tua yang memiliki anak gadis, anak perempuan. Itu kriteria bagi perempuan apabila dipinang laki-laki, kriterianya tidak perlu yang ganteng. Ya, ganteng boleh tetapi jangan jadi pertimbangan. Kaya boleh tapi tidak menjadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan adalah agama dan akhlaknya. Itu bagi perempuan apabila hendak menerima pinangan laki-laki. Beda kalau laki-laki hendak menerima kalau hendak meminang perempuan yang orientasinya pada 4 tadi itu, meskipun Rasul menekankan pada yang 4 pada agamanya, tetapi faktor kecantikan, faktor akhlak, faktor harta dan faktor keturunan boleh dijadikan pertimbangan. Tapi yang paling menjadi pertimbangan harus yang keempat, yakni lidiniha, dari sebab kebaikan, kebagusan agamanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau belum sekarang Anda, keluarga Anda mendapatkan jodoh, mungkin karena Allah masih menyimpan jodoh Anda itu untuk diberikan pada saatnya, yang terbaik pada saatnya, untuk kebaikan Anda sekalian, untuk kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.